Sambal adalah salah satu makanan pendamping yang nyaris tidak pernah lepas dari meja makan masyarakat Indonesia. Kelezatan sambal Indonesia ini pun juga sudah terkenal hingga ke luar negeri. Berikut ini 10 sambal asli Indonesia yang menjadi favorit turis mancanegara ketika mereka sedang berkunjung ke sini. Yang pertama, sambal cabai hijau. Sambal cabai hijau biasanya dijadikan menu pendamping di masakan Padang. Bagi turis asing, meskipun rendang atau gulai sudah pedas, namun menambahkan 1 sendok sambal cabai hijau adalah keharusan untuk membuat rasa masakan Padang semakin lengkap. Untungnya, sambal cabai hijau biasanya tidak terlalu pedas, sehingga tetap bisa mereka nikmati terutama dengan makanan bersantan. Yang kedua adalah sambal bawang. Sambal bawang adalah salah satu sambal yang proses pembuatannya paling mudah dan sederhana, namun justru yang biasanya paling pedas. Resepnya hanya bawang putih, bawang merah, cabai rawit, garam, dan gula untuk menyedap rasa. Kemudian digoreng dengan minyak sebelum diulek. Bawang merah membuat sambal terasa semakin umami, sementara bawang putih membuat aromanya lezat. Yang membuat sambal bawang digemari oleh para turis adalah sambal ini bisa dinikmati dengan apa saja, terutama tahu dan tempe. Murah dan lezat, bukan? Yang ketiga ada sambal terasi. Yang membuat sambal ini istimewa adalah terasinya yang terbuat dari udang. Bagi turis asing, aroma dari terasi mungkin kurang disukai. Namun, setelah dicampur dengan cabai, bawang merah, serta tomat, mereka langsung tergila-gila dengan rasa dari sambal ini. Level pedas dari sambal terasi bisa diatur dengan rasio antara cabai dan tomat. Sambal terasi bisa dinikmati dengan ikan, ayam goreng, lalapan, atau dicampurkan di sayur asam atau bayam. Yang keempat, sambal mangga. Sambal ini menawarkan rasa yang unik dari segarnya buah khas daerah tropis, mangga. Rasa asam dari mangga muda dan pedasnya cabai dikombinasikan dengan garam, gula, dan sedikit terasi rupanya digilai oleh para wisatawan asing. Apalagi warna kuning dan merahnya yang mencolok membuat sambal mangga dengan mudah menggugah selera orang yang melihatnya. Kelima, sambal kecap. Sambal kecap menggunakan bahan-bahan yang masih fresh tanpa dimasak seperti cabai hijau, cabai rawit, tomat, bawang merah yang diiris tipis-tipis kemudian dicampur dengan kecap manis. Hasilnya adalah rasa manis dan pedas yang cocok dimakan dengan tahu, tempe, ikan, dan ayam bakar. Yang keenam, sambal dabu-dabu. Resep sambal ini aslinya dari Manado, sebuah kota yang dikenal dengan masakan pedas dan seafoodnya. Di samping cabai, tomat, dan bawang merah, sambal dabu-dabu juga menggunakan basil dan perasan jeruk nipis untuk menambah rasa segarnya. Bahan-bahannya tidak perlu diulek, cukup diiris-iris sesuai selera agar yang memakannya bisa menikmati crunchy-nya bawang merah dan tomat bersama dengan rasa pedas. Sambal dabu-dabu cocok disajikan dengan hidangan seafood. Yang ketujuh, sambal kacang. Sesuai dengan namanya, bahan utama dari sambal ini adalah kacang goreng dan sambal. Tapi selain itu masih banyak rempah-rempah lain yang dimasukkan untuk membuat sambal kacang yang lezat. Banyak makanan khas Jawa yang disukai oleh para turis yang dipadukan dengan sambal kacang ini, seperti sate, gado-gado, pecel, dan karedok. Yang kedelapan, sambal matah. Sambal ini berasal dari Bali, tapi kini sudah populer di wilayah Indonesia sebagai menu pendamping untuk seafood. Sambal matah hampir mirip dengan sambal dabu-dabu, tapi alih-alih menggunakan basil, sambal matah menggunakan daun jeruk nipis dan serai, kemudian digoreng dengan minyak panas. Kesembilan adalah sambal petai. Meskipun baunya sering dibilang tidak enak, namun bagi yang menyukainya atau berani untuk mencobanya, petai adalah bahan yang sangat enak untuk sambal. Cabai dan bumbu lain diulek terlebih dahulu sebelum digoreng dengan petai, memberikan sambal ini rasa pedas yang unik dan tekstur crispy. Sambal petai biasanya dinikmati dengan makanan yang dibakar serta lalapan. Terakhir, sambal bajak. Biasanya sering ditemukan di daerah Jawa Tengah. Sambal ini cocok bagi kalian yang tidak kuat pedas. Bahan-bahannya digoreng dulu sebelum diulek, kemudian dicampur terasi dan gula kelapa. Dengan demikian, rasa manis akan lebih mendominasi daripada rasa pedasnya. Bagaimana? Dari 10 sambal yang menjadi favorit para turis asing tadi, sambal mana yang menjadi favorit kamu?